Halo guys, kali ini aku mau mereview lagi sebuah CPU cooler keren dari brand NYK Nemesis. Namanya Skyred F10 dengan TDP 200 watt. Gede juga ya. Lanjut kita lihat di bagian belakang box ini. Ada spesifikasi lengkap yang bisa kalian baca di sini. Termasuk dengan list kompatibilitas dengan macam-macam soket Intel dan AMD. Oke, langsung aja kita flash unboxing. Jadi ini kita nggak dapetin kertas manual ya guys, tapi bracket bulat yang satu ini pasti buat mobo Intel. Bracket ginian ini ala-ala cooler low budget. Dan jelas tadi udah tertulis support soket mulai dari 775 sampai yang terbaru yakni 1700. Buat masangnya nanti pakai dua set kaki kuncian ini, warna transparan dan hitam. Dan ini juga ada thermal paste sekali pakai warna abu-abu. Kita juga dapetin set bracket buat mobo AMD. Yang kotak hitam ini buat di bagian belakang mobo. Dan yang biru sepasang ini buat di sisi atas dan bawah prosi. Tentu aja kita juga dapetin bautnya ya. Nah, penampakan coolernya sendiri kayak gini guys. Lumayan keren dan gede. Dengan dual fan 12 cm yang bisa nyala RGB. Tapi ini posisi default fan dari sananya aneh ya guys. Ini kedua fan-nya dipasang posisi push dan push. Harusnya kan push dan pull. Satunya dorong, satunya narik keluar. Tapi kalau kayak gini kan jadinya malah saling dorong. Tapi whatever lah, nanti aku coba tes dulu pakai posisi fan dari sananya kayak gini. Lanjut kita lihat bagian atas cooler ini. Aluminium polos, cuman ada tonjolan ujung headpipe-nya aja. Dan BTW bahan heatsingnya ini tipis banget. Gampang peyok. Untuk bagian bawahnya jelas kelihatan ada baseplate aluminium dengan 4 copper headpipe yang lumayan mulus sih, jaraknya simetris. Dan di sekelilingnya ini ada plat untuk kuncian dengan 2 cantolan yang biasanya bikin kita kesusahan saat masang nanti. Terakhir kabel fan-nya ini dua-duanya pakai 4 pin PWM yang terpisah. Gak dijadiin satu pakai semacam splitter. Jadi bakalan butuh 2 port fan 4 pin di mobo yang harus sinkron speednya. Dan seperti biasa karena ini channel yang suka banding-bandingin, aku mau bandingin cooler ini sama Deepcool AG400 yang merupakan the best di kelas 200 ribuan. Dari depan udah kelihatan ya kalau model blade fan-nya beda. Untuk luas heatsinknya dilihat dari atas maupun dari samping kelihatan kalau Skyred F10 lebih luas. Tapi heatsink AG400 lebih tebal dan lebih rapat-rapat jaraknya. Jadi secara build quality jelas AG400 lebih bagus. Sedangkan untuk bagian baseplate Skyred F10 terlihat lebih lebar. Dan keduanya juga punya tingkat kemulusan yang 11-12. Tapi menurutku sih masih sedikit mulus AG400 ya. Headpipe AG400 yang mengarah ke heatsink juga berlapis nikel. Plus bracket pemasangan pakai baut yang jelas lebih gampang dibanding tipe cantolan kayak Skyred F10. Buat praktek pemasangan aku pakai mobo Intel soket 1150. Dan pertama-tama kita siapin bracket bulat ini dulu. Dipasang kuncian yang transparan di slot yang sesuai dengan soket kita. Selanjutnya kita pasang di mobo, masukin di keempat lubangnya, terus dikunci pakai yang hitam-hitam ini guys. Thermal paste aku pakai Deepcool Z5. Lanjut, langsung aja kita pasang coolernya, dicantolin di satu sisi dulu. Baru selanjutnya kita cantolin yang sisi satunya. Ini harus pas dan penuh tenaga. Untuk kabel fan ini, satu aku cantolin di CPU fan, satunya lagi di sys fan. Dan nanti tinggal diatur supaya speednya sama.
Bisa kalian lihat saat ram kepasang di posisi kiri di Mobo M-ATX ini masih ada sedikit clearance, walaupun yang bagian atas nempel. Ini karena posisi coolernya sedikit miring, tapi emang dari sananya kayak gini ya, nggak bisa dilurusin. Anyway, setelah kepasang, cooler ini kelihatan gagah banget. Tinggi heatsinknya 150 mili, jadi pastiin casing kalian muat kalau mau pasang cooler ini. Oh iya, BTW RGB di fan ini statis ya, nggak bisa ganti-ganti. Untuk pengetesan, aku pakai Ryzen 7 1700 di speed 3,2 GHz fix. Saat idle, fan Skyrad F10 ini silent banget ya guys, cuman jalan di 400-an RPM, tapi tentu saja untuk tes aku set fan-nya di full speed. Untuk RPM-nya ada di 1600-an. Untuk pembanding, speed fan full speed Deepcool AG400 bisa sampai 2000 RPM dengan tingkat kebisingan yang sama-sama aja. Dan pertama-tama kita jalanin CPU Geekbench. BTW, di sini Skyrad F10 masih pakai config fan out of the box yang push dan push ya. Suhu maksimum yang didapat di sini adalah 42,1 derajat Celcius. Masih tergolong normal walaupun agak tinggi untuk ukuran cooler dengan fan 12 cm. Kedua, kita jalanin WPRAM benchmark. Dan di sini Skyrad F10 dapetin suhu maksimal di 45,8 derajat Celcius. Suhu yang didapat ini malah lebih tinggi kalau dibandingin sama cooler dengan fan 9 cm. Tes ketiga di Cinebench R20. Dan suhu maksimal yang terbaca adalah 51,1 derajat Celcius yang menurutku cukup tinggi untuk ukuran cooler 4 heat pipe dengan fan 12 cm. Karena itu aku mau ubah posisi fan yang aneh ini supaya jadi push dan pull. Yang seharusnya emang kayak gitu supaya airflow fan searah. Caranya tinggal balik posisi fan yang belakang aja nih. Kemudian kita ulangi lagi bench di CPU-C. Dan hasilnya suhu maksimal Skyrad F10 terbaca di 39,8 derajat. Jadi lebih ada 4 derajat ya dibandingin tes awal tadi. Nah, kalau udah gini baru layak dibandingin sama Deepcool AG400 yang suhu maksimalnya bisa dapetin 39,3 derajat Celcius. Masih lebih adem sih. Lanjut ke WPRAM benchmark. Dan di sini Skyrad F10 dapetin suhu max di 41 derajat pas. Ini jauh lebih adem dibandingin tes saat fan di posisi awal. Tapi sayangnya masih belum bisa ngalahin AG400 yang dapetin suhu max cuman 40,1 derajat. Beda tipis ya. Terakhir kita tes di Cinebench R20. Di tes yang berat ini, Skyrad F10 bisa nahan suhu prosiku di 45,5 derajat. Mantep ya, ini suhunya tergolong adem banget. Tapi lagi-lagi masih kalah tipis sama AG400 yang bisa dapetin suhu max yang lebih adem lagi, yakni 43,9 derajat Celcius. Padahal cuma pakai single fan, tapi AG400 ini emang cooler terbaik di range 200 ribuan saat ini. Kalian bisa cek di video-videoku sebelumnya. Sedangkan kalau secara price performance, NYK Nemesis Skyrad F10 ini jelas lebih worth to buy. Termurah lah untuk dapetin cooler dual fan 12 cm dan 4 heat pipe. Oke, jadi gitu aja review cooler kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!